tangkap dari belakang. Kalau kita dari depan dia akan nyerang. Faktornya kebakaran ada alam, manusia, dan hewan. Alam, faktor alam. Apa yang menyebabkan kebakaran dari alam? Contohnya musim kemarau, karena terlalu panas, anginnya kencang, pohon-pohon yang kering, daun-daun yang kering kena gesekan, dia akan menimbulkan asap dan api. Itu alam. Manusia, faktor manusia itu ada 3 unsur. Oke. Nah, ini faktor manusia ini ada 3 unsur kebakaran: unsur ketidaktahuan, kelalaian, sama kesengajaan. Yang paling banyak sekali kita tangani bahaya kebakaran faktor manusia adalah kelalaian. Kalau ketidaktahuan jarang, apalagi unsur kesengajaan. Kalau unsur ketidaktahuan, contohnya kebocoran gas LPG, ini ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan kita ada kebocoran gas, itu bisa menyebabkan bahaya kebakaran. Itu ketidaktahuan. Kelalaian, paling sering kelalaian. Contohnya ngecas HP tidak dicabut. Itu pertama. Penggunaan colokan terlalu banyak karena tidak melihat daya beban kabelnya, atau masyarakat paling banyak itu cari kabel yang murah. Itu sama juga kelalaiannya para ibu-ibu. Pada waktu masak lupa, ditinggal main HP, main TikTok, YouTube, grup WA kampungnya, grup WA ibu-ibu, wali murid TK, itu pasti kelalaian, masak ditinggal pergi, ditinggal TikTokan, lupa kalau lagi masak. Kalau kesengajaan jarang sekali kita jumpai. Kesengajaan itu jenengan tidak suka sama tetangganya, ya, sengaja rumahnya dibakar, atau pegang hewan tikus, kasih bensin, tikusnya dibakar, lari ke rumah tetangganya. Itu kesengajaan. Dan yang terakhir, faktor hewan. Hewan ini ada hewan hewan piaraan sama hewan pengerat. Contohnya hewan pengerat tikus. Ini bahaya sekali. Kalau sudah makan kabel nanti terjadi konsleting listrik atau hubungan arus pendek. Itu faktor hewan. Nah, ini yang kita terangkan dulu bagaimana cara mengevakuasi ular. Ular. Awas ular. Dimanapun kita berada, ular itu sebenarnya kalau kita menjumpai seekor ular, anggap saja semua ular itu berbisa tinggi. Anggap saja semua ular itu berbisa tinggi. Karena kita tidak tahu bahaya ular. Kita tidak tahu, tidak mengenali ular itu berbisa tinggi atau rendah atau sedang. Ya, ini namanya ular poros, tidak berbisa tapi dia menggigit. Ya, dia menyerang. Tapi kalau kita diam, pada waktu kita jumpa ular, kita diam, ular ini tidak akan nyerang kita. Dia akan hanya lewat saja. Kalau kita diam, karena ular itu punya sensor mendeteksi panas tubuh manusia. Nah, kalau kita mengevakuasi ular, jangan dari depan, kita dari belakang. Ya. Nah, kadang masyarakat sekarang masih percaya kalau dikasih garam ularnya akan tidak masuk ke rumah kita. Itu mitos. Kalau dikasih garam, mitos.
Ya, sebenarnya kalau ingin rumah kita tidak dimasukin ular, kita harus bersih. Lingkungan kita harus bersih, jangan sampai ada tumpukan kayu, genteng, jangan sampai lembab, karena kelembaban itu ular akan suka dan berkembang biak. Nah, cara evakuasinya seperti ini, kita dari belakang. Ya, kita pegang kepalanya, nanti di lehernya baru kita tangkap dari belakang. Kalau kita dari depan, dia akan nyerang. Nah, seperti ini caranya, baru kita masukkan. Jam berapapun Anda menjumpai ular di dalam rumah Anda, boleh telepon kami. Telepon kami, tim pemadam kebakaran Kabupaten Jombang, atau kalau punya nomornya BPBD bisa telepon ke BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, boleh jam berapapun. Apakah bayar Pak telepon pemadam, panggil pemadam? Tidak. Ya, intinya pemadam kebakaran itu layanan kita gratis untuk masyarakat. Ya, dari pemerintah. Itu gratis, tidak bayar. Kalau ngasih air minum boleh. Oke. Nah, ini ular tidak berbisa, ini yang berbisa. Yang satunya ini yang besar ini tidak berbisa, tapi dia menggigit. Kalau ular tidak berbisa, dia memakan mangsanya dengan cara meremukkan tulangnya dulu, dililit dulu. Setelah mangsanya mati, baru dimakan sama ularnya. Contohnya ular apa? Piton. Oke, ular piton, ular sanca. Yang paling banyak di Jawa Timur, di Jombang ini sanca, tapi banyak orang mengatakan piton. Nah, dia kecil tapi berbahaya. Kalau kita berdiri saja, ular itu tidak akan nyerang kita, dia hanya lewat. Tapi masyarakat banyak yang takut, pasti lari. Kalau kita lari, ular itu akan menyerang karena dia merasa terganggu. Tapi kalau kita diam saja, ular itu hanya lewat. Tidak akan gigit atau nyebur. Segera saja telepon ke pemadam, tidak apa-apa. Tawon, kalau tawon kita harus bersurat dulu Bapak Ibu. Kalau ular langsung, karena urgent. Karena urgent. Ya, apalagi kalau kita bisa membedakan ular yang cincin putih sama kuning, ada yang putih hitam, ada yang kuning hitam, itu welang sama weling. Kalau weling yang cincin kuning, kuning hitam, itu weling. Yang putih hitam itu welang, itu bisanya lebih tinggi daripada kobra. Kalau welang itu bisanya lebih tinggi daripada kobra. Nah, cara mengatasi bisa ular itu dengan meningkatkan imun kita. Jangan disobek. Kalau kita tidak tahu, jangan disobek. Yang penting misalnya tangan kita tergigit oleh ular yang berbisa, ditali saja, langsung dinaikkan di atas jantung kita. Ya, ditali atau disepalak, namanya di bida, ditaruh di atas dada kita. Itu cara penanganannya. Naikkan imun kita, makan yang enak, minum madu yang banyak, susu berbrand. Kalau disobek, salah. Karena bisa ular itu menyebar ke tubuh kita melalui kelenjar getah bening. Itu bisa keluar lagi dengan lewat keringat kita. Karena serum anti bisa kita adanya cuma satu di RSK Mojowarno. Itu mahal sekali, dia mendatangkan dari Singapura. Tidak cukup waktu sehari 2 hari untuk mendatangkan itu datangnya dari Singapura. Satu rumah sakit, satu kabupaten biasanya ada 1 sampai 2 rumah sakit yang menyediakan untuk serumnya anti bisa. Itu cara mengatasinya seperti itu. Tingkatkan imun kita, sama kena
tawon Vespa juga seperti itu. Nah, kalau sudah kena tawon Vespa itu sangat berbahaya. Yang kemarin bulan berapa itu, tahun kemarin ada seorang anak kecil yang di Sumombito, mungkin semuanya sudah dengar, di daerah Sumombito anak umur 3 tahun perempuan meninggal dunia karena tersengat oleh tawon Vespa afinis. Ibunya sama neneknya kritis di rumah sakit. Iya betul ya, karena imunnya kurang. Nah kalau imunnya bagus, kena tersengat berapapun tawon Vespa itu masih bisa bertahan, tapi sakitnya luar biasa. Contohnya teman saya Pak Sairoji itu 200 sengatan di punggungnya ya, kayak orang gila pun sudah tidak sadar. Opname di rumah sakit 5 hari, evakuasi di daerah Gudo, Liping ya, awal-awal munculnya tawon Vespa afinis. Ada pertanyaan untuk penanganan ular atau tawon? Jelas. Paham? Ya. Oke. Sekarang tentang bahaya kebocoran gas LPG. Tabung LPG ini bisa meledak apa tidak? Bisa. Tabung LPG tidak bisa meledak itu. Ya. Yang meledak itu adalah gas yang memenuhi ruangan. Jadi tabungnya tetap utuh, paling gosong. Yang meledak itu gas yang memenuhi ruangan. Contoh saja kalau kita nyalakan kompor, kita nyalakan sekali, 2 kali, 3 kali tidak bisa nyala, begitu keempat kalinya nyala ada suara letupan kecil. Itu skala kecil. Tapi kalau sudah memenuhi ruangan, kena percikan bunga api sedikit saja, suaranya kayak petasan yang besar dengan ditimbulkan semburan api ya. Itu coba dinyalakan, kalau tabung ini tidak bisa meledak, tidak apa-apa ya. Dengan burinya Pak Jumawan monggo. Nah, apabila sudah terbakar, apabila sudah terbakar seperti ini misalnya kompor jenengan, nah, tabung ini tidak apa-apa, tidak akan meledak, ya, karena LPG itu liquid petroleum gas, karena dia hanya tekanan yang di dalam, tekanan gas alam atau gas bumi ya. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Oke, sekarang tentang kebakaran dari faktor manusia, kelalaian ya, unsurnya kelalaian. Apabila Anda memasak, Anda lupa begitu goreng, goreng lupa, ditinggal WA, ditinggal TikTokan, kompornya penggorengannya panas karena di situ ada minyaknya, di situ ada minyak yang panas, akhirnya terbakar. Apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama yang kita lakukan apabila penggorengan Anda sudah terbakar adalah lepas regulator. Langkah pertamanya lepas regulator. Karena apa? Sumber apinya dari gas. Kalau regulatornya dilepas, gasnya tidak akan keluar. Tinggal yang terbakar di kompornya, baru kita matikan dengan apa? Kain. Kain bisa sarung, bisa spray, handuk, selimut, daster ibu sing boten kaki pun dibuat tambal keset mawon. Bisa kita tutup dengan
kain yang dibasahi. Kenapa harus dibasahi? Karena kain itu ada pori-porinya. Kalau kita basahi, pori-porinya tertutup oleh air. Jadi, di sini ada teorinya. Ada teorinya namanya segitiga api. Segitiga api itu ada bahan bakar, ada udara, ada sumber panas. Nah seperti ini, kalau semuanya sudah terbakar, selangnya sudah terbakar, tinggal di regulatornya. Bagaimana cara mematikan? Lepas saja regulatornya, dia apinya akan mati. Oke. Lepas saja regulatornya, apinya akan mati karena gasnya tidak keluar. Ya. Kalau takut, tutup saja dengan kain, Ibu. Ya, tutup dengan kain. Kalau takut. Nah, bisa ditutup dengan kain. Yang penting tertutup, udara tidak bisa masuk. Ya, dia sudah mati. Nah, kalau sudah mati jangan lupa lepas regulatornya supaya gasnya tidak keluar lagi. Oke, ditutup dengan kain, dia akan mati apinya. Ada yang mau praktek? Ada yang mau coba, silakan, supaya jenengan paham dan ngerti. Ayo, kapan lagi kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan kita, ibu-ibu pejuang dapur ini. Woi dewe, ayo. Monggo. Boleh, bapak-bapak juga boleh. Kalau sudah seperti ini, apabila kita lewat di jalan ada pedagang kaki lima, tabungnya atau kompornya terbakar, kita bisa membantu. Kita bisa membantu. Semangat buah. Tinggal dilepas regulatornya pun bisa mati. Wah, gak tau ono kompor iki. Diputer itu. Iya. Enggak kita press. Ya, dilepas, Bu. Lepas Bu. Ya. Oke, seperti ini ya. Atau kita tutup dengan jari lubangnya regulator. Tidak, karena apa? Yang keluar dulu itu gasnya. Dengan jarak sekian ini gasnya dulu. Dia dingin. Gas baru api. Cepat, Trit. Ya, itu gas dulu yang keluar bening itu. Kita tutup dengan jari, tidak panas kok. Ya, dilepas regulatornya. Kita jajal sama Kak. Boleh, Bapak boleh mencoba, silakan. Jajal aku. Tidak, coba. Jajal aku. Iya, Bu. Penasaran. Itu merekam ya. Cepat. Panas kamu betul? Panas tidak, Ibu? Tidak panas, Ji. Ya, loh, dilepas, Bu. Lepas. Ya, Antri. Langsung dor. boleh. Cepat, Cak. Coba. Seperti itu baru langsung dilepas nanti ya. Kalau kita menjumpai. Copot. Langsung aja. Karena kalau tidak dilepas, hanya ditutup saja, gasnya tetap keluar. Nah, ibu-ibu kalau masang regulator, jangan disembunyikan di bawah kompor nih. Karena kita sulit untuk melepas regulatornya. Karena regulator itu macam-macam, ada yang pakai kunci, ya, ada yang pakai, nah seperti itu pakai kunci. Ada yang seperti ini biasa. Nah, yang biasa ini biasanya ditindih botol, ditutupi di gelendeng yang disor. Kalau sing dikareti, ya. Rapet boleh. Ibu-ibu yang lain praktek ayo. Ayo monggo sambil kita jelaskan, ibu-ibu, kalau kita bepergian meninggalkan rumah, langkah yang kita lakukan adalah satu, pastikan tidak ada colokan yang menancap di listrik. Contoh kipas angin, lepas saja colokannya. Kipas angin, TV, Regulator bocor. terus
Kalau kulkas biarkan, mesin cuci mulai ini. sama magicom biasanya seperti itu. Karena kita kadang lupa untuk mematikan kipas angin. Sinyalnya hilang. Saya sendiri juga seperti itu. Saya di rumah kadang lupa mematikan kipas angin. Ya mati bisa. Karena saya sendiri juga suka dengan kipas angin. Itu bahaya sekali. Contoh yang kemarin di Denanyar, di Banjardowo, di Sendangrejo, itu ada anak kecil umur 5 tahun tidak ketahuan itu. Di situ ada TV, ngecas HP, ada kipas angin yang nyala. Terdengar suara ledakan, anaknya nangis, ibunya biasa karena tidur. Anaknya tidur, tahu-tahu ledakan yang kedua mungkin TV-nya yang meledak karena terbakar, anaknya terpanggang di kasur kapuk. Tidak ada laporan ke kami menerima juga.